Maaf Pak, kayak seperti malah teman saya yang berhalangan. Jadi kayaknya saya udah record ulang nih. Mungkin mudah-mudahan bisa ke-record dengan baik ya Pak. Oke, oke, oke. Baik. Kita langsung aja ya, Ya udah menyampaikan langsung ya. aja Pak. Ha-ha. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan terkait perbedaan antara kampanye sosial gitu ya dengan kampanye biasa. Kalau di Indonesia, kampanye sosial itu lebih dikenal sebagai iklan layanan masyarakat atau disebut sebagai ILM. Kalau kampanye biasa itu lebih ke komersial. Sebenarnya cukup mendasar ya, terutama dari tujuan, isi pesan, hingga dampak yang diharapkan. Saya ingin menjelaskan yang bisa nanti kamu gunakan ya, terutama dalam konteks DKV atau lebih konteks ke komunikasinya. Yang pertama, tujuan utama ya. Perbedaannya yang pertama adalah tujuan utama. Sorry, eh kebalik. Tujuan utama perbedaannya antara kampanye sosial dengan kampanye biasa. Iya Pak. Tujuannya, kalau kampanye sosial itu untuk mengubah perilaku atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu tertentu. Contohnya misalnya anti rokok gitu ya, Iya Pak, keselamatan benar Pak. berlalu Mm-mm. lintas, peduli lingkungan, dan sebagainya. Nah, kalau kampanye biasa, itu bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau keuntungan dari produk jasa. Contohnya promosi minuman, gadget, fashion. Intinya itu adalah bagian dari komersial. Sebenarnya ada pembeda ya. Iya Pak. Kampanye biasa ini atau kampanye komersial ini sebenarnya lebih ke ranah promosi sih sebenarnya. Cuman ada beberapa dia mencoba untuk peduli sama lingkungan. Kalau zaman dulu tuh ada kampanye produk yang diinisiasi oleh Aqua. Aqua itu Oh iya punya iya. produk ketika nanti masyarakat beli air gitu ya sebanyak 10 liter dia akan bikin sumur misalnya gitu ya di beberapa titik gitu. Jadi Iya Pak. artinya Ha. itu komersial itu bisa menjadi kampanye ketika dia lihat lingkungan. Pertama itu ya atau Iya mungkin Pak. ada bahan-bahan khusus yang tidak merusak lingkungan itu bisa juga. Nah, nah yang kedua orientasi nilai. Jadi kampanye sosial itu berorientasi pada kepentingan publik ya. Iya Kalau Pak. kampanye komersial itu berorientasi pada kepentingan bisnis, lebih ke profit. Oh iya benar-benar. Yang ketiga ada isi pesan. Kampanye sosial bersifat edukatif, persuasif, ya. Iya Pak. Nah, edukatif ini lebih mengarah ke penyadaran dulu ya. Edukatif atau penyadaran, persuasif dan kadang juga menyentuh emosi gitu. Uh, itu untuk apa namanya isi pesan Iya ya. Pak. Dan seterusnya mengandung nilai moral, etika dan kemanusiaan dan sering menggunakan pendekatan empati atau rasa tanggung jawab. Nah, kalau kampanye komersial atau kampanye yang lain itu biasanya menonjolkan keunggulan produk, dia lebih ke USP ya. Iya Unique Pak. selling point-nya seperti apa atau unique selling Hmm. proposition-nya seperti apa. Lebih fokus pada benefit, harga, dan daya tarik konsumen. Dan mereka lebih cenderung untuk menjual gitu ya. Jadi kalau tadi kampanye sosial itu pendekatannya empati atau rasa tanggung jawab, kalau kampanye komersial itu lebih menjual. Yang keempat ada terkait masalah target perubahan. Kampanye sosial lebih ke arah perubahan perilaku dan pola pikir jangka panjang. Kalau kampanye komersial itu lebih ke perubahan keputusan pembelian, baik Iya Pak. jangka pendek Mm-mm. atau jangka menengah. Selanjutnya ada indikator keberhasilan. Nah, kampanye sosial indikatornya nih luarannya keberhasilan adalah meningkatnya kesadaran, ya, Iya Pak. perubahan sikap perilaku dan dampak sosial yang nyata. Itu kampanye sosial. Kalau kampanye komersial dia lebih peningkatan penjualan, brand awareness, sama market share. Oke, selanjutnya yang keenam, lebih ke ranah sumber pendanaan. Biasanya kampanye sosial didanai oleh pemerintah, NGO atau LSM atau lembaga sosial yang lain, bahkan sering mendapat dukungan media secara gratis atau yang disebut sebagai free slot ya, Iya dalam Pak. berbagai macam promosi yang ada di suatu negara atau suatu wilayah. Ya, yang selanjutnya kampanye komersial biasanya penuh oleh perusahaan atau brand dengan perhitungan
keuangan yang ketat ya, tentunya pasti ada aturan-aturannya gitu lah ya. Iya Itu Pak. untuk kampanye komersial. Selanjutnya ada gaya visual dan pendekatan kreatif. Kampanye sosial lebih berani menggunakan shock value ya, atau visual yang mengunggah atau bahkan mengganggu. Oh iya Pak. Mengunggah, menggugah atau bahkan mengganggu. Jadi lebih berempati. Ceritanya misalnya ketemu sama ya, misalkan sebab akibat ya, akibatnya Iya ketika Pak. ini nanti Heeh. jadi paru-paru rusak gitu kan. Gitu. Jadi lebih mengganggu aja sebenarnya gitu. Banjir gitu kan, tiba-tiba ada orang Iya. tenggelam Heeh, apa segala heeh. macam, kan itu mengganggu banget tuh visualnya. Seperti yang Atau di bisa lebih rokok itu ya Pak, yang di betul. Ya, yang ikan-ikan rokok yang ada di bungkus rokok tuh kan gitu heeh, tuh. heeh, heeh. Mengganggu Itu kan banget tuh. mengganggu. Gitu ya. Nah, dan intinya bisa lebih keras lah secara emosional demi menggugah kesadaran tadi. Oh, oke Dan oke Pak. tidak tidak selalu harus indah, tidak harus indah ya, artinya nilai estetikanya tidak harus eh, tinggi gitu ya, Iya Pak. tapi ada dampak, harus berdampak. Nah kalau komersial kan menarik gitu ya, Heeh, estetis, heeh. menyenangkan gitu ya, dan pastinya harus tidak harus kontroversial gitu, tidak mengganggu Iya banget iya gitu iya. ya, agar tetap aman bagi si brand tersebut. Nah ada satu lagi nih, tingkat urgensi pesannya Iya dari benar. yang kesembilan ya. Urgensi pesannya kalau kampanye sosial bisa membawa sense of urgency tinggi. Itu maksudnya gimana Oke, Pak? Boleh jelaskan? contoh Ya ada contoh kalimat Pak. jika tidak berubah sekarang dampaknya fatal. Ah, kayak gitu loh. Oh iya iya iya. Jadi harus ada kalimat-kalimat urgency tinggi. Oh Nah, iya iya. Ha, ha, ayo, ha, ha. jadi misalkan kalimat-kalimat lain juga bisa juga. Misalnya, Ha, ha, iya iya saya mari paham Pak. lindungi anak-anak kita, mari lindungi apa sih namanya, kan kalau terkait masalah menstruasi ya gitu ya. Iya, ha, Saya nggak ha. tahu juga sih karena saya bukan cewek ya. Nah, Mungkin benar Pak. jaga alat produksi kita misal gitu ya, Iya atau benar-benar kayak gitu. Jaga eh, kebersihan biasanya Pak kalau di jaga menstruasi itu ya. kebersihan gitu kan. Nanti akibatnya fatal kalau enggak ya, kayak gitu Iya gitulah. iya iya, oke Gitu. oke Pak, Nah, saya kalau paham. kampanye komersial itu lebih dibuat secara artifisial. Itu Mm-mm. artifisial tuh lebih ke ya lebih masuk ke artifisial itu, contoh misalnya gini, promo terbatas, diskon hari ini ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu pesannya. Nah, kalau untuk yang selanjutnya, yang ke-10 ini peran audiensnya ya. Kampanye sosial, audiensnya diposisikan sebagai agen perubahan. Oh iya paham benar. Oke, mereka diajak berkontribusi untuk kebaikan bersama. Kalau kampanye komersial, audiens diposisikan sebagai konsumen atau pembeli. Oke. Lanjut lagi ya, nggak apa ya. Ini panjang nih, satu satu Boleh pertanyaan Pak. mungkin bisa Ini nanti sebenarnya udah nyangkut. menjawab beberapa Hah? pertanyaan saya Pak. Iya, ya nggak apa-apa, Nah, sembari benar-benar benar. sembari dipilih-pilih ya. Nah, terus ada lagi terkait regulasi yang ke-11 ya, regulasi dan etika. Oke. Kampanye sosial lebih terikat pada nilai etika publik, kebenaran data, dan sensitivitas sosial. Iya Pak. Jadi artinya tidak boleh menyesatkan atau menyinggung kelompok tertentu. Oke. Oke Pak. Oke, kalau mau ya bukan menyinggung kelompok tertentu, menyinggung masyarakat banyak gitu. Iya benar. Gitu. Jadi nggak boleh kelompok tertentu, banyak boleh bagus, tapi tidak boleh menyesatkan. Artinya jangan boleh bohong gitu loh. Iya iya Fakta yang iya Pak, ada, harus misalkan sekian fakta persen benar. dari orang segini gini, harus detail. Buktinya harus ada, dari mana tuh sumbernya. Kalau memang nanti informasi kampanye yang kamu bikin itu lengkap semua dengan data. Heeh. Nah, kalau komersial beda. Ya memang dia diatur ya, tapi masih memiliki ruang untuk strategi persuasi yang lebih fleksibel. Artinya ya kayak tadi ya, misalnya ada kalimat iklan Dunkin Donat, tahu nggak Dunkin Donat? Tahu Pak. Ya, Dunkin Donat, America's number one donat, gitu kan. Dia lebih fleksibel tuh. Hahaha. Lah, kata siapa tuh? Emang ada survei yang dibilang Benar-benar donat di benar. Amerika nomor satu dia, gitu kan? Iya iya Tum de benar-benar. semua ringin, motivator nomor satu di Indonesia. Siapa tuh? Benar-benar Pak. Siapa yang membuat Paham saya. kayak gitu-gitu? Nah, gitu. Nah, lanjut lagi nih. Ada durasi dampaknya. Yang ke-12 ya, durasi dampak.
Dampaknya sering tidak instan. Kalau kampanye sosial ya, butuh waktu panjang dan repetisi. Repetisi itu masalah waktu ya, gitu. Jadi ngerubah orang untuk bisa apa? Misalkan kayak dulu ya, ada kampanye konversi minyak tanah ke gas, gitu, ke gas LPG. Itu hampir setahunan tuh, setahu saya. Medianya tuh ditimbulin semua, bikin video dengan orang menengah ke bawah. Ada si Mandra lah, ada Rano Karno lah, ada Suti Karno lah yang ada di iklannya apa filmnya Dul itu. eh Rano Karno itu apa sih namanya? Heeh, Dul, si Dul. Anak Betawi, Dul. Nah, gitu. Dia eh ketika posisinya si minyak tanah nih berubah jadi gas, Iya, Pak. masyarakat kan pada nggak mau terima tuh. Heeh. Wah, gimana nih? Tiba-tiba gasnya meledak. Itu banyak tuh jadi tuh gas Heeh. meledak. Terus cara pemakaiannya gimana? Nah, akhirnya pemerintah buat kayak semacam kampanye gitu kan, untuk bagaimana bahwa minyak ini lebih bersih, apa gas ini lebih bersih, lebih sehat, tidak memakan biaya Iya, iya, banyak, kayak iya. gitu-gitu kan, gitu. Nah, kalau kampanye komersial itu bisa cepat terlihat hasilnya. Misalnya bisa kelihatan tuh langsung peningkatan penjualan. Heeh, heeh. Ketika Aldi Aldi Burger gitu kan Iya, menjual benar. produk, nah, akan kelihatan tuh semakin banyak semakin banyak itu bisa kelihatan tuh. Nah, satu lagi ada call to action. Saya sebut Oh, singkatan sebagai heeh. CTA. Kampanye sosial itu CTA-nya atau call to action-nya itu lebih ke aksi sosial atau perubahan kebiasaan. Kalau kampanye komersial itu beli sekarang, cobalah produk ini, download aplikasi ini, dan sebagainya sebagainya. Jadi intinya dalam konteks desain komunikasi visual, perbedaan paling menarik itu ILM itu tidak selalu harus disukai. Oh, iya, kamu. Ya, kampanye itu tidak selalu harus disukai, tapi harus diingat dan digerakkan. Kalau komersial atau kampanye yang lainnya harus disukai agar produk itu ikut terpilih. Itu. Nah, intinya adalah ini contoh ya. Misalnya Iya, Pak. kampanye sosial ini contohnya gini. Ayo pakai masker. Tujuannya kan melindungi kesehatan Heeh. masyarakat kan. Tapi kalau kampanye komersial, masker brand X lebih nyaman. Nah, Nah, berarti kan heeh. tujuannya lebih menjual produk masker. Sama-sama penting untuk kesehatan, tapi satu sisi dia lebih punya lebih ke profit atau bisnis lah. Heeh, Gitu, heeh. Mbak. Hmm. Oke, Pak. Itu udah menjawab kayak satu induk kotor pertanyaan saya sih, Pak. Jadi saya udah Hmm. sangat terjawab. Ini Oke. mungkin lanjut ke, oh tadi saya eh kalau untuk tadi kan aku kalau komersial tuh kan bisa menjualnya tuh dari unique selling point ya Pak. Nah kalau dari kampanye Ya. sosial tuh kayak yang paling penting untuk menarik perhatian itu yang paling poin Oh. yang paling pentingnya apa Pak? Apa bisa dari visual, dari desainnya atau dari apanya Pak? Oke, untuk apa namanya? Kalau kampanye sosial untuk poin yang paling penting ya. Heeh, uh, yang bisa yang menarik yang untuk gitu. paling penting ditonjolkan gitu ya. Heeh, Penting atau paling penting untuk menarik ya gitu ya. iya Pak benar. Oke, baik. Ini sebenarnya tadi sebagian sudah saya Heeh, sampaikan juga sih, ada beberapa ya. Tapi saya coba tambahkan terkait tentang bagaimana kampanye sosial itu atau poin-poin apa di dalam kampanye sosial itu yang paling penting untuk menarik perhatian masyarakat, gitu ya. Nah, saya coba ingin menjabarkan. Kalau difokuskan pada kampanye sosial, maka poin paling penting untuk menarik perhatian masyarakat bukan sekedar menarik secara visual saja, oke? Tapi bagaimana membuat orang tidak bisa mengabaikan pesan tersebut. Nah, poin paling penting ya, ada sebutannya namanya attention that triggers awareness. Pak. Saya ulang, attention that triggers awareness. Kampanye sosial harus mampu menghentikan aktivitas audiens sejenak, membuat mereka berpikir, lalu merasa Hmm, terdorong untuk peduli. Saya ulang, menghentikan aktivitas audiens sejenak, membuat mereka berpikir, ya. lalu merasa terdorong untuk peduli. Tuh, kampanye sosial. Iya Pak. Ya. Nah,
Bagaimana cara menarik perhatian dalam kampanye sosial? Yang pertama ada yang sebutannya kejutan. Tadi yang saya bilang shock value Mm-mm. tadi. Visual atau pesan yang tidak biasa. Bahkan kadang mengganggu tadi. Tujuannya memutus kebiasaan audiens yang cuek. Oke? Okay? Iya, Pak. Audiens terkadang cuek tuh kalau pesannya bagus atau mungkin ada segala. Tapi kalau tidak biasa, itu pasti akan Pasti, lebih ada heeh. kejutan gitu ya. Contoh misalnya ada visual kecelakaan, dampak rokok, kerusakan lingkungan kayak gitu tadi yang saya bilang. Jadi sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin sih, Heeh, heeh, tapi heeh. untuk menyadarkan realita. Bisa aja teman-teman misalnya kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap banjir, kepedulian terhadap orang-orang yang disabilitas. Tiba-tiba ada bentuk foto gitu ya, orang disabilitas yang pakai tongkat itu kakinya nggak ada satu Mm-mm. misalnya ya. Terus dia mau ngambil bola, jadi dibikin, coba kamu bayangkan ada foto di mana orang yang disabilitas tadi pengen ngambil bola, bolanya hanyut di sungai dari Nah, heeh, dari heeh. posisi frog eye. Frog eye itu dari bawah ya. Si itu nah, ada satu orang di tampilan di situ ingin coba membantu gitu ya. Iya, Pak. Si orang itu untuk bisa mendapatkan bolanya yang terjun ke sungai misalnya. Sungainya kecil gitu ya, tapi bisa membantu. Itu kan bagian dari yang namanya menyadarkan realita. Jadi sebenarnya bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk menyadarkan realita. Terus yang kedua, cara menarik perhatian dalam kampanye sosial itu ada kedekatan emosional. Oke. Ada relatability. Nah, itu dia. Pesannya terasa gue banget gitu. Hmm, hmm, Atau hmm, hmm. oh ini loh tentang kita gitu ya. Ini loh tentang kita. Artinya gunakan situasi sehari-hari. Ah, Nggak usah benar. dibuat-buat juga gitu. Ada memang beberapa yang menarik juga ya. Misalnya terkait eh, dia menggunakan andai-andai. Ada berbagai macam karakter campaigns yang dia menggunakan andai-andai. Contohnya misalnya gini, tentang polusi udara ya. Ternyata dia peduli tuh bahwa gas yang dibuang oleh kendaraan itu akan Mm-mm. mengganggu kita kan gitu ya. Akan mengganggu pernapasan kita kan. Akhirnya dia coba berandai-andai ibaratnya kayak Holocaust, tahu Holocaust? Yang Jerman dulu Holocaust. ngebantai Oh iya, tahu, orang-orang Pak. Yahudi, Heeh, heeh, heeh. yang dia nggak usah pakai senjata, pakai gas gitu. Heeh, Satu heeh, ruangan heeh. diracun pakai gas, jadi nggak usah buang-buang tenaga, nggak usah buang-buang Udah, iya, tembakan. tahu saya, Pak. Tiba-tiba tiba-tiba dia mati lemas aja Heeh. gitu. Holocaust tuh, tragedi Mm-mm. Holocaust gitu. Ya terlalu lebay sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa juga. Ibaratnya Mm-mm. kalau itu ruangan itu dia diinikan sama asap rokok, bayangkan gimana perasaannya? Pasti akan menyebabkan kematian kan? Nah, Iya, kayak benar. gitu. Nah, jadi harusnya sih gunain situasi sehari-hari, libatin empati, ada keluarga, ada anak, Iya, ada iya, iya, kehidupan iya, iya. sosial gitu ya. Orang lebih peduli kalau merasa itu dekat. Terus yang ketiga, kesederhanaan pesan itu juga masih harus ada, Mbak. Pesan Sederhana. itu harus cepat dipahami dalam hitungan detik. Hindari terlalu banyak teks atau konsep rumit, Hmm. ya. Nah, kalau dari kontras atau diskusi visual ya biasalah, gunakan perbedaan mencolok warna, bentuk, Iya, iya, makna iya. gitu ya. Heeh, iya, Pak. Bisa juga memakai metafora visual yang nyentil. Misalnya kalau teman-teman pernah Nah, saya kasih info benar. kemarin Heeh. tuh tentang bentuk paru-paru Bisa jadi. dibuat dari ribuan rokok gitu Heeh, kan. heeh. Misalkan pisang, vitamin C, pentingnya vitamin C mungkin berubah jadi apa gitu. Iya, iya, iya. Itu bisa tuh. Artinya tujuannya sih sebenarnya memecah kebosanan visual di ruang publik gitu aja. Benar, Pak. Nah, relevansi yang konteks ini sebenarnya perbedaan yang terakhir ini sesuai dengan isu yang sedang terjadi, dekat dengan kondisi sosial saat ini. Kampanye itu tentunya akan lebih kuat kalau terasa ini lagi terjadi sekarang. Hmm, 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 hmm. Tuh, jadi yang perlu ditekan ini harus menarik agar disukai, ya. Iya, heeh, Punya benar. kamu itu agak menarik, punya kamu menarik temanya, tapi memang harus bisa menarik agar disukai, Iya, benar. menarik agar disadari, menarik agar direnungkan, menarik untuk diubah. Itu Benar, Pak. kalimat kalimat semantiknya tuh. Menarik agar disadari, menarik untuk direnungkan, dan menarik untuk diubah. Jadi kampanye sosial, perhatiannya bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju Heeh, benar. kesadaran dan perilaku dan perubahan perilaku. Udah itu aja. Sip. Oke, Ah, Pak. Makasih, Pak. Nah, tapi siap, saya siap, siap. mau bertanya, kalau kampanye sosial kan yang saya sering Hmm? lihat tuh kayak ya lingkungan dan lain-lain. Kalau yang kesehatan itu tuh
apa ada yang bedanya juga, Pak? Kalau untuk kesehatan, ini kan saya edukasi kan, edukasi kesehatan. Apakah itu sama aja atau mungkin ada hal-hal yang lebih penting gitu yang harus disampaikan? Oh gitu. Oke, oke, Heeh. oke, oke, oke. Ya. eh Ya tentunya kampanye sosial tentang kesehatan memang berbeda dalam penyampaiannya dibandingkan dengan kampanye sosial umum. Perbedaannya, kalau menurut saya ya, ini kan pendapat Iya, boleh, Pak. ceritanya ahli lah gitu ya. Perbedaannya bukan hanya di topik, tapi juga pada cara berbicara, tingkat kehati-hatian, dan strategi komunikasinya. Karena ini menyangkut kondisi fisik dan psikologis manusia. Oke, Pak. Heeh. Gitu. Jadi yang saya harus sampaikan, yang harus kamu lakukan, atau yang kamu harus gunakan adalah harus berbasis data dan valid. Informasi itu harus akurat. Kalau memang menyebabkan kematian, kalau memang menyebabkan nanti stres dan segala macam, informasinya harus akurat, Boleh, Pak. ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya tidak secara visual, tapi secara pesannya. Misalkan Oke, 7 Pak. dari 10 orang menyukai warna ini, 10 dari 7 sekian persen dari orang ini tidak menyukai ini. Nah, itu harus disampaikan. Dan tentunya tidak boleh menyesatkan atau berlebihan. Sekali Hmm. lagi, ini menyangkut kesehatan. Kesalahan pesan bisa berdampak nyata. Ya. Oke, Pak. Yang kedua, nada komunikasi lebih empatik ya. Iya, benar, Pak. Jadi tidak menghakimi, kamu salah, nggak gitu juga. Mm-mm. Jangan menghakimi, lebih mengajak, ayo kita jaga bersama, ayo kita rawat bersama, ayo kita jaga kebersihan bersama, gitu kan? Iya, Dan benar, Pak. audiens kesehatan itu lebih sensitif. Audiens sekali lagi ya, audiens kesehatan sering sensitif. Pendekatannya harus manusiawi. Kalau kamu menyalahkan mereka, malah dihujat. Nah, Apaan benar. ini? Gitu. Nah, yang ketiga, menghindari terlalu menakut-takuti. Boleh ada shock, boleh, tapi harus terkontrol. Jangan sampai memicu kecemasan berlebihan. Ingat, tujuannya kampanye itu lebih sadar kan, bukan panik, Mm-mm. gitu ya. Iya, Pak. Tujuannya sadar, jangan panik, jangan, bukan bikin panik, tapi tujuannya biar dia sadar. Nah, gimana tuh caranya tuh untuk bikin shock tapi harus terkontrol? Iya, 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 Nah, Pak. yang Heeh, keempat, heeh. lebih fokus pada perubahan perilaku spesifik. Contohnya mungkin cuci tangan, olahraga rutin, cek kesehatan, dan pesan itu harus jelas dan aplikatif. Artinya lebih fokus pada perubahan perilaku spesifik adalah bukan sekedar hanya hidup sehat, tapi apa yang harus dilakukan. Ingat ya, Iya, Q-nya. Pak. Bukan sekedar hidup sehat, tapi apa yang harus dilakukan. Oke, yang kelima, saya coba menyampaikan bagaimana mempertimbangkan literasi audiens. Itu, Pak. Literasi, artinya gunakanlah bahasa sederhana, hindari istilah medis yang sulit. Tadi tuh Nah, ada benar. singkatan-singkatan apa Heeh, tadi heeh. tuh? Orang kan nggak tahu tuh. Yang Minarki. yang kamu masa menstruasi itu pertama tuh apa namanya? Minarki, Pak. Minarki. Masa menstruasi pertama apa Mbak? Tadi kamu sebut Minarki, tuh. Pak. Minarki. Nah, nah itu kan sebenarnya istilah medis yang sulit ya. Hahaha. Mm-mm. Istilah medis yang sulit tuh saya juga belum tahu tuh kan gitu. Nah, supaya apa? Semua lapisan masyarakat bisa memahami. Kalau memang ada keterangan tambahan, monggo silahkan dijelaskan. Oke, oke, Pak. Nah, ada lagi ya intinya disesuaikan dengan budaya, kebiasaan, lingkungan, pola makan, gaya hidup masyarakat setempat. Jadi pesan itu akan diterima jika terasa dekat. Benar, Pak. Nah, perlu adanya konsistensi, perlu adanya repetisi tinggi.